Jadi ngangkat tangan itu bagian dari sunnah, kapanpun ya. Tapi kalau doa nggak angkat tangan boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Kita sholat, baca doa, iyyaka na'budu, tangannya di mana? Boleh kok, nggak apa-apa. Duduk antar dua sujud, bacanya apa? Rabbighfirli warhamni. Itu doa dan nggak ngangkat tangan, ya. Baik. Ini sengaja saya nggak serius-serius amat ngajinya. Udah malam. Nggak ngaji Nurul Muhammad kita nggak. Lalu ada kalimat penting di situ. Ini yang jadi inti kajian kita malam ini. Bibarkatil habibi. Gimana bacanya? Bibarkatil hadi Muhammad. Apa arti bibarkatil hadi? Udah jadi bahasa Indonesia. Dengan berkat sang pemberi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarkatil habib, bibarkatil hadi, artinya sama, itu disebut tawassul. Apa artinya? Arti tawassul apa? Apa arti tawassul? Doa meminta. Kalau tawassul, tawassala ya tawassalu. Kita sering juga sebut wasilah. Sering baca ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wasilah, kata lainnya tawassul, perantara. Kawan kita ngomong begini, langsung saja kepada Allah, kan Allah dekat. Gimana jawabnya? Allah benar dekat. Ayo jamaah, ini kayak tauhid yang bermasalah semua nih. Allah dekat nggak? Beneran? Karena ditanya barusan ya, diancam barusan. Allah benar dekat? Ya. Sudah merasa dekat belum? Ada orang sekantor tiap hari ketemu tapi nggak dekat, itu makhluk loh. Apalagi sama Allah. Kita ini Allahnya dekat kepada kita, tapi kitanya yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kita tidak merasa dekat kepada Allah, kita perlu ada orang yang menghantarkan kedekatan ini kepadanya. Tapi orang yang menghantarkannya ini bukanlah Tuhan, kita tidak sembah Dia. Memohon pertolongan Dia, syafaat Dia, itu disebut dengan tawassul. Disebut apa? Tawassul. Jadi kalimatnya faghfirli dzunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosaku berkat sang pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, pembawa hidayah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul. Sayang sekali hari ini banyak dai-dai mengatakan tawassul itu syirik. Berarti semua yang sholawat nih musyrik. Tadi yang berdiri-berdiri itu musyrik semua itu. Kata dia, katanya ada radionya di sini ya. Ini mengerikan ini Pak. Ini kalau dibiarkan berbahaya ini. Di beberapa negara di Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, orang lagi maulid karena dianggap musyrik oleh orang yang agak miring pemahamannya ini, dia bom. Lagi maulid di gedung dibom. Orang baca nama Nabi Muhammad dibom. Mau kejadian begitu di Batam? Katanya mau jadi apa? Bandar narkoba, bandar apa? Bandar Madani. Alhamdulillah. Madani itu sebutan kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kota Madani mesti ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti gang-gangnya itu ada solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi memang sudah berubah. Yang hidup 10 tahun lalu dengan sekarang sudah berubah. Udah banyak sholawat belum sekarang? Sudah lebih banyak ya. Alhamdulillah. Tawassul itu ada banyak macamnya. Ada tawassul dengan nama Allah atau sifat Allah. Contohnya gini, birahmatika. Gimana? Pernah doa begitu? Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, maka sayangi kami ya Allah. Menyebutkan bi dengan rahmat itu berarti bertawassul dengan sifat Allah. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan. Yang mengenalkan kita kepada rahmat Allah siapa? Dan Allah menyebut Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka birahmatika boleh berarti dengan sang duta rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak bisa membayangkan rahmat Allah kecuali lewat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Nabi, ruh Nabi itu pancaran nama dan sifat Allah. Makanya ketika mengatakan birahmatika ya arhamar rahimin, itu maksudnya tawasul dengan sifatnya Allah yang ada pada nur qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca birahmatika ya arhamar rahimin, jangan bayangkan aneh-aneh, cukup bayangkan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul apa namanya? Tawassul dengan nama dan sifat. Ya. Ada tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Pernah dengar ada 3 orang lah jalan-jalan, 3 pemuda yang soleh, tiba-tiba masuk goa, goanya ketutup. Masih ingat? Beneran ingat nih. Ceritanya 2 halaman soalnya. Jadi saya gua ceritain. Yang pertama, dulu dia punya orang tua, nggak makan dan orang tuanya makan minum dulu. Yang kedua, orang ini punya kesempatan untuk melecehkan putri dari pamannya. Tapi ketika si putri itu mengatakan, ittaqillah ya akhi, takutlah kepada Allah wahai saudara sepupuku, dia langsung mental dan dia kemudian tobat kepada Allah. Berarti dia punya kesempatan tapi dia tidak lakukan. Maka orang-orang yang berkesempatan maksiat lalu tidak bermaksiat, Allah berikan nur dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada orang punya pekerjanya dikasih gaji, tapi gaji kasih dia hilang. Dia pikir nih gaji mau diapain. Akhir dibeliin domba betina. Domba betinanya beranak pinak. Setelah sekian tahun, dombanya puluhan. Tiba-tiba kejadianlah mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Semuanya kemudian bercerita. Yang ketiga tadi ceritanya agak tragis. Domba udah banyak, anak buahnya datang. Apa kata anak buahnya nih? Wahai tuan, gajiku mana? Yang dulu 1 ekor domba. Kata tuannya, aku beliin domba, lalu aku ternak. Tuh hasilnya. Dia bilang, ya udah, kamu di rumah aja biar saya bawa pulang semua. Itu semua domba dibawa pulang semua dan tidak ada bagi hasil. Harusnya ada bagi hasil. Apa kata dia? Ya Allah, genes. Tapi dia terima. 3 orang ini ketika masuk ke dalam goa, dorong-dorong nggak bisa. Maka mereka kemudian mengatakan, wahai sahabatku, sekarang kita bersaudara, Tuhan kita sama. Sebutkanlah amalmu yang paling engkau kenang, yang paling ikhlas dan tulus, lalu minta kepada Allah berwasilah dengannya. Maka yang pertama menyebutkan, ya Rob, saya tidak pernah makan sampai ayah ibu saya makan. Kebuka dikit. Mereka coba keluar, baru keluar 1 tangan.
Yang kedua, berdoa lagi. Ternyata setiap kali doa Allah turunkan malaikat. Cuma malaikatnya nggak boleh buka banyak-banyak, ya, buka aja dikit. Lalu doa lagi yang kedua, ya Allah, dulu saya berkesempatan maksiat, lalu saya tidak maksiat. Dibuka lagi, dibuka, tapi baru masuk 2 tangan, belum bisa, badannya mungkin sudah seperti bapak-bapak ini, sudah ada kemajuan perut. Dan yang ketiga, ya Allah, maka ini yang paling hebat. Dia bersedekah. Dia menyedekahkan semua yang dia cari, yang dia kumpulkan. Ya Allah, jatah saya banyak. Kalau saya mau adil, cukup ambil 1 domba, kasih ke orang itu. Tapi aku ikhlas, ya Allah, langsung kubuka semua. Ini dahsyatnya doa pakai sedekah. Disebut tawassul dengan amal soleh. Buat baik ke orang tua, amal soleh. Meninggalkan maksiat, amal soleh. Lalu bersedekah, amal soleh. Kita sebutkan amal, itu namanya tawassul. Tawassul apa namanya? Bil amal soleh. Tapi saya, yang memberitahu kita bahwa A, B, C, D itu amal soleh siapa? Guru. Guru taunya dari siapa? Dari gurunya. Guru bersambung kepada Rasulullah. Maka kalau sebut amal soleh, sebenarnya yang terbayang siapa? Tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua tawasul ke Nabi Muhammad. Itu sebabnya ada tawasul yang paling tinggi. Apa itu? Tawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika mengatakan bibarakatil hadi, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang bergelar hadi, sang pembawa, sang pemberi petunjuk, maka ya Allah ampuni dosa kami. Itu namanya tawassul. Sayangnya beberapa pesantren sekarang ngajarin kitab kalau tawassul itu syirik. Ya, ternyata kitabnya karya ulama Wahabi di Saudi, masih hidup, namanya Saleh Fauzan. Ini di mana-mana kita sampaikan, karena saya melihat di Batam mulai banyak pesantren. Moga para kiai jangan cuma buat pesantren, perhatikan kurikulumnya. Ini generasi kita berbahaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, bertawassul dengan Nabi, dengan orang soleh yang sudah mati dan tidak di hadapan kita, itu asyirkul akbar, syirik paling besar. Bagi ulama ahlu sunnah, bertawassul itu bukan syirik akbar, justru ibadah yang tinggi. Bagi mereka disebut syirik akbar. Beda nggak ajarannya? Beda, Pak. Maka kalau ada kiai masih sok-sok, nggak apa-apa, ya, kita toleransi. Antum toleransi sama orang yang toleransi. Sama orang yang nggak toleransi, orang begini harus diberesin dulu, bukan dihancurkan. Harus beresin cara berpikirnya. Kalau nggak nanti jadi benalu di umat Islam, ya. Namanya apa tadi? Tawassul. Ada tawassul cara lain yang nggak disebut tadi di satu kitab. Tawassul dengan asar Nabi Muhammad SAW. Tawassul dengan bekas-bekas yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, ini butuh pembuktian kuat. Misalnya rambut Nabi, kalau kain yang nutupin kuburan Nabi, kiswa. Nah, ini rentan. Ada mafia juga di situ, ya. Mafia tabarruk, mafia ngambil berkat. Hati-hati. Oh, nih rambut Nabi nih, belum tentu rambut Nabi, harus dibuktikan. Didapat dari siapa, dapat dari museum mana. Hati-hati juga, ya. Kita tidak pernah menolak bertabarruk. Tabarruk artinya ngalap berkah, menyerap keberkahan. Berkah itu kebaikan yang Allah turunkan kepada benda-benda tertentu. Mungkin nggak? Bentuk tabarruk paling jelas, orang sakit minum obat. Giliran berobat boleh. Giliran nyelupin rambut Nabi ke air dianggap syirik. Ya, ada yang begitu. Ya.
Suatu kali Sayyidatuna Aisyah sakit. Sayyidah Aisyah ini, ibu-ibu nggak ada yang berani. Sayyidah Aisyah ini Sayyidah Kuburiyah. Apa artinya? Biasanya Rijal Ansor ngerti ini artinya nih. Penghulu kuburiyun, kuburiyat. Kok bisa saya ngomong begini? Ini bukan penghinaan, ini justru pujian. Nabi SAW wafat, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Meninggal ayahnya Sayyidina Abu Bakar, dikuburkan di mana? Di kamar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah belum pernah tinggal di luar, masih tinggal di rumahnya, tinggal bersama kubur. Nah, ibu-ibu berani gak? Bapaknya mati, maaf ya, wafat, terus tinggal di kubur, berani gak? Atau suaminya meninggal, kan sehidup semati gitu ya. Kubur di kamar, tidur dekat kubur, berani gak? Ternyata cintanya hanya sampai liang kubur. Siap-siapa ya, ditinggal pas dikubur. Maksudnya apa saya ngomong begini? Sekarang orang ada yang gak mau sholat di masjid yang sampingnya ada kubur. Aneh gak? Sayyidah Aisyah di dalam kamarnya itu beliau ngapain aja? Gak tidur doang, beliau juga sholat di situ, zikir di situ, baca Quran di situ, menjawab pertanyaan fatwa-fatwa orang di situ. Saya mau tanya, kapan Sayyidah Aisyah keluar? Ada yang tahu? Yang tahu nih, dapat? Hah? Waduh, bingung nih, ada 2 orang nih. Nggak jadi deh. Jawabannya salah sih ya. Sayyidina Umar wafat. Sayyidina Umar nanya, wahai ibunda kami, izinkan saya Al-Fakir Umar berkubur dekat guru kami Abu Bakar dan kekasih kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jawabannya tadi Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar ke Umar, Umar itu berapa tahun memimpin? Ada yang tahu? Serban tidak jadi laku. Ya. Lama. Sayyidina Umar memimpin itu lama. Berarti Sayyidah Aisyah bertahun-tahun tinggal di samping kubur, sholat dekat kubur, samping-sampingan kok. Gak ada urusannya dengan syirik. Gak ada urusannya dengan syirik. Jadi aneh jika ada seorang syekh namanya Syekh Albani gak mau lagi sholat di Masjid Nabawi karena gak mau dengerin fatwa dia. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari masjid. Ini fatwa dia. Ngeri gak fatwa begini? Ngeri fatwa begini. Dan saya sudah banyak ketemu teman, udah lama gak ketemu. Kita sholat di satu masjid, janjian di situ, nggak mau dia sholat di situ. Pas kita tanya, kenapa nggak sholat bro? Oh, nggak pakai bro, pakai akhi sekarang. Akhi, kenapa kamu nggak sholat di sini? Mending pakai bahasa Arab sekalian, dia nggak bisa jawab. Ya. Tahu nggak bahasa Arabnya? Kok kamu nggak sholat di sini? Gimana bahasa Arabnya, Cung? Wah, itu bahasa Arab santren, Cung. Limadza la tusolli huna? Bahasa Arab kartun begitu ya. Bolehlah ya. Kayaknya jatah ente nih, Cung. Jawabannya apa? Itu masjid ada kuburannya. Pas dicek kuburan bapaknya sendiri. Ternyata bapaknya dulu masih ada kait-kait dengan wakaf masjid. Sampai begitu orang hari ini didoktrin masalah kuburan. Ya. Kalau orang bertauhid nggak ada masalah, mau kubur mau apa nggak ada masalah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan penyembah kubur, benar nggak? Kita kalau ziarah kubur doain orang di kubur atau minta ke kubur. Jadi kalau ada yang menuduh orang-orang Ahlus Sunnah ini minta ke dalam kubur, itu namanya apa? Fitnah.
Banyak yang ngomong begitu. Apa tuh orang di Sunan Ampel di Singapura kan ada Habib Noh, ngomong kencang sama kita. Apa itu Habib minta-minta ke kubur. Ternyata dia foto atau lihat foto orang lagi ziarah ngangkat tangan. Dalam pikiran dia orang itu lagi minta ke dalam kubur. Nah itulah akibat gak pernah masuk ke kubur ya. Mungkin kita nanti masukin aja dia ke dalam kuburnya. Bapak ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang makan Allah. Jadi beragama itu gak usah saklek-saklek ya. Agama kita jernih. Nabi itu gak khawatir masalah syirik. Yang Nabi khawatirkan umat Islam itu masalah cinta dunia. Yang Nabi khawatirkan bukan masalah kemiskinan. Yang Nabi khawatirkan orang kemudian karena kemilau dunia dia lupa diri. Oleh karena itu cara untuk meluruskan cuma satu. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ini oleh-oleh malam ini yang terakhir yang mau saya uraikan. Afdalu dzikri, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Maka kalau mau cari orang paling utama, paling afdal di alam semesta, orang yang dirinya paling banyak baca la ilaha illallah. Yang paling banyak baca la ilaha siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cari orang paling mulia, cari aja yang paling banyak baca la ilaha illallah. Tapi kadang orang yang baca la ilaha illallah ini kalau doa dia belum yakin-yakin amat sama doanya. Maka Nabi kalamkan yang kedua, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah secara harfiah berarti pujian bagi Allah, tapi secara maknawi alhamdulillah berarti doa yang paling tinggi, orang yang memuji karena rasa syukur kepada Allah. Ini yang mau nyalek nih ya, gak usah nyari dukun. Datang ke orang, gak mesti dia terkenal, gak mesti dia masyhur, gak mesti dia kiai atau ustad. Orangnya paling bersyukur, gak pernah ngeluh. Ini ciri-ciri orang yang mustajab doanya. Bukan orang yang pakai bersorban begini, bukan yang pakai kopiah begini, belum tentu. Pakai serban belum tentu. Tapi orang yang lisannya, kolbunya paling banyak bersyukur, doanya paling cepat naik. Afdhalud du'a alhamdulillah. Boleh kita terjemahkan, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang suka memuji, suka bersyukur kepada Allah. Jadi kenapa doa-doa belum diangkat? Mungkin Bapak Ibu doa itu ngeluh doang, sama ngasih tahu ke Allah. Allah itu pernah lupa gak sama kita? Allah itu pernahkah ketika kita dicipta lalu salah kirim rezeki? Pernah gak? Salah kirim jodoh, pernah gak? Salah kirim jabatan, pernah gak? Ya, samping kiri kanan saya kan ada orang yang punya jabatan ya. Gak akan pernah Allah salah kirim. Karena Allah tidak pernah salah dalam itu, dalam gak pernah lupa untuk masalah itu, Bapak Ibu yang bukan Allah, maka jangan pernah berdoa memberitahu Allah. Terus kalau doa ngapain? Doa itu bukan ngasih tahu Tuhan. Doa itu cukup curhat-curhatan aja. Seperti anak kecil manja-manja kepada orang tuanya, sebagaimana hamba bermanja kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Gimana? Doa kita gimana? Bapak Ibu lagi ngasih tahu Allah ya. Ya Allah, hari ini saya minta A, B, C, D, kok belum dikasih? Lupa ya dalam hati gitu ya. Itu yang disebut oleh Imam Notailah. Ini tauhidnya bermasalah. Doauka, doamu, tolabuka, tuntutanmu, ittihamun lahu, engkau sedang menuduhnya. Banyak orang berdoa, batinnya menuduh Allah, gak tahu. Batinnya seakan-akan merasakan Allah gak ngerti keadaan dia.
Sejak kapan Allah tidak tahu seorang hamba? Gak pernah. Maka Allah menyebut dirinya alim, yang maha alim. Kita belum wujud, Allah sudah tahu nanti butuhnya apa, perlunya apa, nanti rezekinya apa, udah tahu semua. Maka orang-orang kafir dan musyrik, dia gak doa kepada Allah, tapi karena dia bernama Karim, maha pemurah, dibagi juga. Jadi rezeki itu bukan berdasarkan doa, rezeki itu tergantung kita rajin menjemputnya. Hari ini udah jemput rezeki, ya. Menjemput rezeki itu pinter-pinter. Rezeki itu ada yang diantar separuh, berarti kita nunggu. Kata Sayyidina Ali, rezeki itu ma anta talibuhu. Kadang-kadang rezeki itu kamulah yang nyari dia, kamulah yang menunggu dia, kamulah yang kemudian memburunya, bukan menunggu. Kadang-kadang engkaulah matlubuhu, engkaulah yang dicari-carinya. Ada orang punya keahlian membangun kota. Wah, itu dicari-cari sama Pak Wali itu. Ada orang ahli mendeteksi kriminalitas, detektif, dicari-cari sama Pak polisi. Ada orang ahli mengenal Rasulullah, dicari-cari nggak sama orang yang rindu kepada Rasulullah. Sama begitu, ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, maka ketika kita berdoa, sebutlah orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling banyak baca la ilaha Nabi Muhammad, yang paling banyak bersyukur Nabi Muhammad. Maka kalau disebut bibarkatil hadi, dengan keberkahan orang yang paling banyak bersyukur, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sulit membayangkan Nabi Muhammad, kita boleh bertawassul dengan orang soleh. Contohnya gini, dulu ada seorang syekh di Madinah, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Dia mursyid Thariqah Qadiriyah, Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan Thariqah lainnya. Imam di Masjid Madinah. Namanya siapa tadi? Muhammad bin Abdul Karim Samman. Di negeri Banjar sama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, termasuk juga Makassar, sebagian di Palembang, Betawi, dan Sumatera Barat, dan Aceh juga dulu, mereka kenal dengan sosok ini. Sampai beberapa tokoh disebut Muhammad Saman atau Muhammad Seman. Bahkan pejuang di Aceh itu namanya Muhammad Seman, cuma yang kita kenal namanya pakai gelar. Ya, seingat saya namanya Tuku di Tiro itu nama kecilnya kalau nggak salah Muhammad Saman. Akhirnya di Aceh ada namanya Tari Saman. Itu bukan cocok logi, Pak, ya. Ini asli. Ya. Sayangnya lagi yang tersisa cuma tarinya. Zikirnya sudah hilang. Tarekatnya sudah hilang. Di Betawi sisa manakibnya, tarekatnya sudah hilang. Di Padang sisa zikirnya, manakibnya nggak ada. Di Banjar alhamdulillah ada dua-duanya, ya, masih ada di Banjar. Syekh Muhammad Saman ini wali Allah. Muridnya mau pulang kampung ke tanah Jawi, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falin, minta izin pulang sowan. Ini Syekh Abdul Somad ini mengalami hal yang sama dengan kawan-kawannya. Dulu belum ada pesawat, enak sekarang kita haji umroh, cuma 9 jam sampai. Kalau dulu 3 bulan, 6 bulan di laut, semua musim dilalui. Kadang-kadang cuma nama yang berpulang, orangnya sudah nggak wujud. Ketika muncul ombak tinggi, orang semua nyebut nama Tuhannya. Ada Tuhannya Tepekong, ya. Ada Tuhannya Sang Hyang Widi, nggak apa-apa lah, ya. Ada Tuhannya Yesus Kristus, macam-macam. Semua nama Tuhan disebut, seperti kita lagi turbulen di pesawat. Pernah nggak ngalamin goncang di pesawat? Semua nama Tuhan keluar, ya. Ada juga yang jomblo nyebut nama calonnya yang belum jadi.
Sedihnya bukan main ya. Menikah belum dipanggil-panggil. Syekh Abdul Samad menceritakan kawan-kawannya dan juga pengalaman dia sendiri. Ketika ombak mau menggulung itu kapal, dia teringat Rasulullah, tapi yang dia panggil nama syekhnya, ya Saman. Itu namanya nida'us sholihin, manggil orang soleh. Memanggil orang soleh bukan menyembah orang soleh, maka bukanlah syirik. Ada juga yang punya hajat manggil. Syekh Saman ini punya thariqah tadi Qadiriyah sama Khalwatiyah. Ini orang manggil nama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, tolong tolak hujan. Ada yang doa begitu nggak tadi? Kayaknya panitia doa begitu semua tadi itu. Musyrik nggak? Enggak, itu namanya nida'us sholihin. Nida menyeru, menyapa orang-orang soleh. Bukan meminta kepada mereka, tapi mengatakan, wahai wali Allah, mohon sampaikan doa kami kepada Allah. Mohon ikut berdoa bersama kami. Hajat kami ingin buat pengajian. Tolong tahan dan jauhkan hujan. Bisa begitu. Dan sudah banyak, saya sudah ketemu di banyak pulau, mereka menyebutkan nama-nama gurunya yang soleh. Waktu ke Jawa Timur mereka sebut Sunan Ampel, mereka sebut Sunan Bonang. Tapi oleh orang yang tidak paham ini dianggap syirik. Kalau manggil, ya saya panggil, nama antum siapa saya lupa. Jack, Bang Jack, apa Mas Jack? Bang Jack. Oi Bang Jack, jawab dong. Musyrik gitu dong. Gitu nggak? Musyrik nggak manggil Bang Jack? Orang hidup, orang mati dipanggil sama. Jadi kalau kita manggil ya Muhammad, syirik nggak? Enggak. Tapi kitab tentang ya Muhammad ini dihapus ya-nya oleh kelompok yang mensyirik-syirikan ini. Imam Al-Bukhari punya kitab selain Sahih Bukhari namanya Al-Adab Al-Mufrad. Apa judulnya? Cari, terjemahannya sudah ada. Kalau pencinta sunnah baca kitab. Di Al-Adab Al-Mufrad, Abdullah bin Umar sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Umar sakit. Entah jatuh, entah apa, kakinya nggak bisa jalan. Maka datanglah kawannya sering bersama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini nggak perlu maulid. Karena setiap hari dia maulid. Dia setiap hari selesai bekerja, dia cari spot-spot, tempat-tempat yang dulu Nabi pernah lewat, duduk, berjalan, ngobrol, maka dia duduk di situ. Nabi dulu duduk di situ. Nabi dulu minum, dia minum di situ. Nabi dulu naik onta, dia naik onta di situ. Nabi dulu diam menatap langit, dia juga melihat menatap langit. Orang begitu kalau sekarang hidup mungkin Bapak Ibu sebut gila. Tapi di zaman itu Sayyidina Abdullah bin Umar disebut sebagai bayang-bayang Rasulullah. Kalau ingin tahu Nabi ngapain waktu hidup, lihatlah perilaku Sayyidina Abdullah bin Umar. Begitu orang dulu berkalam. Jadi dia nggak perlu maulid, karena setiap hari dia mengingat Nabi SAW. Kenapa kita perlu maulid? Karena kerjaan kita sudah menyita pikiran melupakan Nabi Muhammad SAW. Datang orang ini, kawan dia yang dulu menemani dia, menjenguk, ditanya, Abdullah, ada apa denganmu? Kata dia, maritu, saya sakit wahai Tuhan. Kira-kira begitu dialognya. Ditanya sama dia, mau sembuh nggak? Oh, mau. Beneran? Mau. Wallahi Allah dia mau sembuh. Maka dia katakan, nah ini lafaz yang ada di dalam Abdul Mufrad lebih ringkas. Wahai Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, panggillah orang yang paling kau cintai. Ibu-ibu kalau disuruh manggilnya manggil siapa? Manggil suami ya? Enggak sembuh-sembuh, tambah sakit hati mungkin ya. Kalau mas-mas ini, abang-abang ini kalau disuruh manggil siapa? Bang Jack, manggil siapa Bang Jack? Bini gitu ya. Nama istrinya siapa? Betty gitu ya. Abdullah bin Umar lebih cinta kepada Nabi daripada ayah ibunya, istri-istrinya. Istrinya banyak, anaknya banyak.
Semuanya banyak, dia punya banyak kawan, banyak orang tuanya paling banyak berjuang untuk Nabi, tapi dia lebih cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia panggil bukan nama pasangannya, bukan nama ayahnya, bukan juga nama dirinya. Tapi aneh, dia nggak nyebut nama Allah, yang disebut nama siapa? Ya Muhammad. Badannya langsung bergetar, dia langsung bisa duduk, langsung bisa berdiri. Disitulah dalilnya kenapa beberapa masyayikh, ada namanya Syekh Nazim, orang Turki, mursyid tarekat, kalau disebut nama Nabi Muhammad dia pegang dadanya, dia berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis itu bukan bid'ah ya. Jadi setiap kali disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW dia berdiri. Itulah Sayyidina Abdullah bin Umar, amalan beliau. Nah, kita nggak mesti begitu ya. Yang penting di kolbunya ada ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Disebut apa tadi? Memanggil. Bahasa Arabnya apa? Nida. Yang haram itu syirik, berarti menyembah. Syirik berarti meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Itu baru disebut syirik. Semua yang tawassul menyebut nama Nabi Muhammad tadi, adakah yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Orang-orang yang memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia menyekutukan Allah dengan Syekh Abdul Qadir? Tidak. Kita nggak boleh suuzon sama orang. Itu disebut nida. Ini terakhir, bapak-bapak kalau lagi kangen manggil istri gimana? Yang syirik nggak? Ya? Gitu juga Bu ya. Manggil kekasih gimana suami? Yang nggak yakin ya. Kayaknya alay banget manggil yang. Manggilnya apa? Husband. Lidahnya kayak mau patah. Manggil suaminya apa? Sebutlah panggilan terkasih. Memanggil kekasih bukanlah syirik. Kekasih yang paling wajib dikasihi, dicintai siapa? Habibi Muhammad, ya. Habibi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihku, Habibi. Di mahal qiyam kita baca itu, ya Habibi, ya Muhammad. Maka memanggil Rasulullah bagian dari cara melepaskan rindu kepadanya. Karena ialah yang paling dekat kepada Allah, memanggilnya selangkah lagi memanggil Allah. Ya, jadi kalau tawasul yang paling kenceng itu sama Nabi. Kalau sulit membayangkan, bayangkan orang-orang soleh. Semoga kajian kita malam ini diberkahi oleh Allah, dihadiri oleh syafaat Rasulullah, diridhoi oleh para aulia-aulia Allah. Amin Rabbal Alamin. Dan orang yang tinggal di Pulau Batam ini diberkahi hartanya oleh Allah, diberikan kebahagiaan keluarganya oleh Allah, diberikan kelapangan kebahagiaan zahir dan batinnya oleh Allah SWT. Ala hazzin ya wali kulinatin salihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ya Allah bihaqqil Fatihah. Ya Allah, dengan keberkahan surat Fatihah, wahai zat yang menurunkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istajib da'awatina waqdi hawaijana. Ya Allah, Engkau maha tahu semua hajat kami, maka ya Allah tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, meskipun kami tidak meminta rezeki, Engkau telah menjamin rezeki kami. Tapi izinkan kami ya Allah bermunajat, bermanja-manja kepadamu ya Allah, sehingga hati kami hanya bergantung kepadamu ya Allah, bukan kepada tempat bekerja kami ya Allah, bukan kepada pasangan kami ya Allah, bukan kepada orang tua dan guru kami ya Allah, tapi jadikan hati kami hanya berta'alluq, bergantung kepadamu ya Allah, ya Ahad, ya Samad. Allahumma ya Ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad wal mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Allahumma ya Allah, dengan kebesaran dan keesaanmu ya Allah,
turunkanlah keberkahan, rahmat dan kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi Ahmad, dan pewaris-pewarisnya, para zuriat-zuriatnya, pasangan istri-istrinya ummahatil mukminin, dan semua ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, bahkan semua umat yang mencintainya. Puncaknya ya Allah sampaikan kepada Sayyidina Al-Mahdi, pewarisnya di akhir zaman. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, ij'alna nura. Ya Allah, leburkan kami yang gelap gulita dalam dunia, gelap gulita dalam kejahilan, yang hatinya kelam karena maksiat. Leburkan kami, celupkan kami dalam lautan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah nashkuruka, ya Allah kami mengadu kepada Engkau ya Allah, qaswata qulubina, betapa kerasnya hati kami. Disebut nama Engkau, qalbu kami tidak bergetar. Disebut nama Nabi-Mu, rindu pun tidak kunjung hadir. Ampunkan keras hati kami ya Allah, ampunkan jahil kami ya Allah. Tapi meskipun demikian ya Allah, kami tetap hadir malam ini, ingin bersalawat kepada kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkah rahmat-Mu ya Allah, berkah sang duta rahmat Nabi Muhammad ya Allah, famla qulubana bimahabbatik wa mahabbati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hati kami ya Allah dengan cinta kepadamu dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi ulama-ulama kami, umara-umara pemimpin kami, guru-guru ngaji kami, orang tua kami, orang-orang yang berjasa mengadakan kajian malam ini. Berkahi siapapun yang hadir ya Allah, berkahi siapapun yang bersedekah, yang berinfak ya Allah, berkahi siapapun yang bersolawat malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah.